Santri tahfiz radikal karena menutup telinga saat mendengarkan musik. Ya, membingungkan juga ya, Bang. Ahlan Ustaz, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Khair Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Anda bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Khair antum? Alhamdulillah Ustaz, Masya Allah. Nah Ustaz, udah lama yang duduk-duduk. Iya Ustaz, ini tadi habis baca-baca berita Ustaz. Ini kebetulan ada Ustaz juga nih, Masya Allah. Ini ada berita yang lagi viral Ustaz tentang santri-santri yang tutup telinga masalah saat mendengarkan musik seperti itu. Jadi mungkin adalah yang Ana mau tanyakan sama antum Ustaz. Baik, Masya Allah ya. Memang kayaknya berita sebenarnya itu sesuatu yang wajar, tapi bisa viral ya. Bisa viral saat itu Anda juga bingung Ustaz. Nah, baik. Ya, bismillah Sobat Elsa dimanapun Anda berada, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga memberikan salawat, salam, rindu dan cinta kita kepada qudwah hasanah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sekarang alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada Ustadz Hatmus Wirawan Hafizahullah Ta'ala. Ahlan Ustaz. Ahlan bik. Iya, ahlan Ustaz. Barakallahu fiik. Gimana kabar? Wafik barakallahu. Alhamdulillah sehat Ustaz. Masya Allah. Iya. Lihat antum sehat terus ya. Iya, insyaallah Ustaz. Antum juga Ustaz insyaallah. Kita harus tetap aktif ya. Harus tetap aktif Ustaz. Vaksin lengkap? Lengkap Ustaz. Alhamdulillah. Sudah 2 kali. Alhamdulillah. Baik. Nah, itu seperti yang tadi sudah Ana lihat di awal tadi, scroll berita, banyak yang sedang viral saat ini adalah tentang ini Ustaz. Santri penghafal Quran digerai vaksin, ada musiknya Ustaz. Kemudian mereka menutup telinga. Nah, dari video itu viral, kemudian menimbulkan berbagai macam reaksi dari netizen atau masyarakat. Nah, dari reaksi itu jelas ada yang pro, ada yang kontra. Nah, Ana juga bingung Ustaz, Ana harus bersikap pro atau harus bersikap kontra kepada santri-santri ini Ustaz. Nah, mumpung ada Ustaz, mending kita tanya secara tuntas, dan insya Allah kita bisa kupas secara tuntas di Elsa Talks ini ya. Masya Allah. Masya Allah antum ya, istilahnya scrolling, lihat-lihat, baca-baca. Ini ngomong antum kuliah atau? Kuliah juga Ustaz. Kalau sekarang lagi libur kan Ustaz? Lagi libur, ngisi waktu kosong, scroll berita loh, ada yang viral kayak berita gini. Berita ya? Bukan Ustaz. Medsos doang dibaca. Bukan Ustaz, berita juga Ustaz. Baik, mungkin Ustaz, kita bahas secara umum dulu Ustaz. Nah, kalau menghadapi atau melihat hal-hal semacam ini, seharusnya bagaimana seorang muslim ya, khususnya mereka para penghafal Quran itu bersikap ketika mendengar musik di tempat umum Ustaz? Apakah yang kita lihat tersebut, mereka menutup telinga, itu sudah benar atau justru itu melebih-lebihkan Ustaz? Dan kalau memang sudah benar, pantas nggak mereka dituduh radikal? Kan mereka dituduh radikal nih Ustaz. Baik, barakallahu fiik, jazakumullah khairul jaza, syukran jazilan. Berkenan tentang bagaimana sikap seorang penuntut ilmu, terkhusus penghafal Quran ya mempelajari, bukan penghafal Quran saja, selama dia belajar ilmu agama, saat dia berhadapan dengan musik, mendengarkan suara-suara lantunan yang bisa melalaikan hati mereka, maka perlu kita ketahui ilmu itu, ilmu Islam sendiri, bagi para ulama sudah menjelaskan, al-ilmu nurun. Ilmu agama itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhdalil 'asi. Dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat, pelaku kemaksiatan. Dengan kata lain, bagi kawan-kawan yang belajar Al-Quran, belajar hadis atau mempelajari agama Islam yang itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya menghindari perkara-perkara yang bisa melalaikan hatinya atau membuat hatinya itu susah untuk menerima cahaya tersebut. Iya. Perlu diketahui, yang namanya halal dan haram itu tidak bisa bersatu. Bahkan perkara syubhat pun di dalam Islam kita diperintahkan untuk menghindarinya. Iya, sesuatu yang masih samar-samar. Aywa, bukan yang sudah campur baur. Iya. Dengan kata lain, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Iya. Sedangkan perkara yang abu-abu, yang tidak jelas hitam putihnya, itu kita diperintahkan untuk menghindarinya demi keselamatan dunia akhirat kita. Dengan kata lain, ikhwanul kiram,
kita ya sebagai penuntut ilmu, saat kita mendengarkan perkara-perkara yang melalaikan, bukan cuma musik saja ya, yang mungkin ada kemaksiatan di dalamnya, contoh kayak ada gosip-gosip lah, atau ada gibah, namimah dan sebagainya, hendaknya kita menjauhinya, kita menghindarinya. Dikarenakan jangan sampai hati kita yang awalnya bersih, yang siap menerima cahaya Allah Subhanahu wa taala, menerima ilmu agama, itu akhirnya susah menerima kebaikan tersebut dikarenakan hati kita sedikit demi sedikit ternodai oleh noda-noda maksiat. Di mana noda maksiat ini dia semacam titik. Hati kita ini asal muasalnya putih. Dengan titik ini noda 1 titik, 2 titik, maksiat berikutnya titik lagi. Lama kelamaan kita biarkan, kita tahu ada istilah sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, gunung dari mana asalnya? Dari sebuah kerikil. Begitu juga gara-gara nanti kita maksiat, hati yang seharusnya bisa menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi hitam kelam dan membuat hati itu mengeras. Tidak bisa menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sulit masuk hidayah, Ustaz ya. Baik. Nah, kalau seandainya hidayah Allah sulit masuk, bagaimana kita mau menghafalkan Al-Qur'an? Nah, Ustaz. Kalau hidayah itu sulit masuk, bagaimana kita mau mempelajari firman Allah dan sunnah Rasulullah SAW? Makanya ana baru tadi malam ana jelasin dalam kajian ana kemarin malam ya. Kemarin malam ana jelasin di kajian ana bahwa orang-orang yang dia menolak firman Allah, menolak hadis Rasulullah SAW, menolak perintah Allah, menolak perintah Rasulullah, itu kalau kita golongkan, kita akan dapatkan kesamaan pada mereka. Mereka itu pelaku kemaksiatan atau pengikut hawa nafsu. Hanya mereka saja yang akan menolak perintah Allah dan menolak perintah Rasulullah SAW. Makanya bila kita mengaku sebagai pengikut agama, mengaku sebagai hamba Allah dan ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi kita ingin fokus dalam ilmu agama, hindari perkara-perkara tersebut. Dan ana yakin semua pesantren sudah tahu masalah ini. Mungkin metodenya aja yang berbeda-beda. Jadi kalau yang masalah tadi saudara-saudara kita, adik-adik kita yang saat dia vaksin dengan musik dia tutup telinga, itu mungkin metodenya mereka. Dan itu sudah cara yang tepat, bukan melebih-lebihkan ya Ustaz ya. Sudah cara yang tepat. Kalau dibilang berlebih-lebihan juga, ana rasa kita tidak bisa main vonis dengan kacamatanya kita sendiri. Berlebihan menurut kita mungkin berbeda dengan orang lain. Makanya itu ada sebuah perkataan, baik menurut kita belum tentu baik menurut orang lain. Maka timbangan baik buruknya itu tidak lain adalah Al-Quran Sunnah. Itu lebih selamat. Kalau kita mau memvonis seseorang, jangan dari kacamatanya kita, tetapi pandang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Toh mereka tutup telinga, para ulama ada yang melakukannya. Sahabat Nabi ada yang melakukannya. Dan sahabat Nabi tidak mungkin melakukan perbuatan tersebut kecuali mereka melihat Nabi SAW melakukannya. Melihat Rasulullah SAW melakukannya. Jadi dalam sebuah riwayat yang sempat ana baca, di mana ada seorang ulama tabi'in, Nafi', dia melihat sahabat Nabi SAW Ibnu Umar. Ibnu Umar terkenal sebagai seorang sahabat Nabi yang sangat detail mengikuti Rasulullah SAW. Saking detailnya, di mana Rasulullah kalau lewat suatu tempat beliau duduk, Ibnu Umar akan duduk. Di mana Rasulullah SAW lewat, mungkin jalannya itu miring sedikit, Ibnu Umar akan miring. Padahal bisa saja mungkin duduk capek atau miring karena ingin menghindar sesuatu. Tetapi Ibnu Umar karena berusaha untuk mengikuti sedetail mungkin gerak di Rasulullah SAW, itu Ibnu Umar terkenalnya seperti itu. Nah, maka Ibnu Umar sendiri pun saat mendengar lantunan musik, dia nutup telinga. Dan dia berkata, sebeginilah yang Rasulullah SAW lakukan. Jadi saat memang ada yang tidak mau, heran saja saat ada yang tutup telinga, gagal dengar dengan musik, itu banyak yang nyinyir. Bukannya hal biasa saat ada yang ngerokok kita. Ustaz, kita tutup biasa hidung kan? Betul Ustaz. Hal yang biasa Ustaz. Ada yang buang angin di publik,
Kita kecium baunya, kita dengar karena tidak suka baunya. Hal biasa kan? Hal yang biasa, Ustaz. Jadi kalau nyinyir dalam perkara tersebut, rasa kurang tepat ya, Ustaz. Dan saat dia mau melakukan apapun untuk melindungi dirinya, wajar aja. Maka itu Ana bilang, kalau ada yang aneh, biasanya yang merasa asing itu ya karena orang yang kurang mengerti. Jadi ya sudah, Bismillah. Intinya kalau dalam masalah musik itu haram. Dan musik tidak akan bertemu dengan Al-Quran. Karena ibarat minyak dan air, ya, Ustaz. Ya. Maka itu ini nasihat Ana bagi antum dan bagi Ana sendiri, kita sebagai penuntut ilmu. Bila mana kita ingin menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis, menghafal ilmu cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara faktor penghalang itu semua adalah kita lalai dengan mendengarkan musik. Maka hindarilah semua bentuk musik-musik, maka kita akan cepat untuk bisa mempelajari ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Sempat Ana kena syubhat juga. Saat Ana tidak mengerti, ya, namanya kita belajar Islam kan proses. Waktu Ana awal-awal belajar Islam, baru mengenal sunnah, itu Ana sempat baca bahwasanya di antara metode belajar adalah kita dengan mendengarkan instrumental, klasik, klasikal, kayak simfoni, suara gitar, suara klasikal lah. Katanya buat refleksi, terus ada penelitian itu menenangkan dan sebagainya. Subhanallah, tabarakallah, ternyata yang Ana jalani itu salah total. Justru saat kita mendengarkan musik-musik seperti itu, bukannya kita makin dekat dengan Al-Quran dan hadis, malah kita makin jauh. Buktikan saja kawan-kawan yang mereka belajar menggunakan alat-alat musik sebagai doping mereka, sebagai penyemangat mereka, motivasi mereka. Justru ya Anda lihat kayaknya banyak yang sekolahnya nggak kelar. Banyak nilai-nilainya juga nggak tinggi-tinggi amat. Jadi kalau dibilang sangat membantu, mungkin ada positifnya, tapi mudaratnya lebih banyak. Jadi jangan sampai cuma positif yang setetes dua tetes, keburukan yang satu belanga kita minum. Jadi kalau kita ingin belajar agama Islam, bagi kawan-kawan, hindari musik. Hindari musik, apapun jenisnya, musik dalam Islam haram. Masya Allah nih Sobat Elsa ya, penting untuk kita tanamkan. Artinya kalau kita memang mau serius belajar agama, mau menghafal Quran, menghafal hadis, agar hidayah Allah itu gampang masuk, ya kita hindari sumber-sumber maksiat yang dapat menutupi hati kita, ya Ustaz, ya, biar hidayah itu gampang masuk. Nah Ustaz, kembali lagi ke pertanyaan Ustaz. Kalau sesuai timbangan Quran dan Sunnah, apa-apa yang sudah dilakukan saudara-saudara kita itu sudah benar dengan menutup telinga mereka, pantas nggak mereka dituduh radikal, Ustaz? Ustaz. Ya itu sudah Anda bilang, terkadang yang nuduh ini bisa dibilang mungkin tersinggung. Ustaz. Ya seperti inilah, orang ngerokok, kita di sampingnya tutup telinga, tutup hidung, dia marah. Kenapa kamu tutup hidung? Ente ngerokok. Ustaz. Komiu merusak diri komiu sendiri, komiu merusak sekitar komiu. Terus giliran kita menghindar, komiu marah. Kan kita mau melindungi diri kita sendiri. Kan lucu. Ustaz. Itu kalau Anda bilang, ya istilahnya, ya maling teriak maling. Masya Allah. Dia pelaku kesalahan, nuduh orang radikal, karena sebenarnya dia pelaku. Makanya kalau ada tuduhan-tuduhan seperti itu, kita sebagai penuntut ilmu, acuh aja. Apa sih yang kita mau dapatkan dari omongannya manusia? Yang kita carikan ridho Allah. Ustaz, sahih. Yang harus kita tanamkan, ya. Ada sebuah riwayat hadis, barang siapa yang dia mencari ridho Allah, mengutamakan ridho Allah, maka saat Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho dan cinta kepada orang tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkan para malaikat, mengatakan kepada para malaikat, wahai malaikat, kabarkan kepada seluruh makhluk, saya cinta kepada hamba ini. Masya Allah, dibanggakan oleh Allah, ya. Maka orang yang kita ini, maka saudara kita yang awalnya membenci, dia kan makhluk Allah.
maka akan Allah jadikan dia akan suka Cinta sama kita, kita, cinta sama kita. Masya Allah. Nah, Sebaliknya, saat kita justru lebih mengutamakan kerelaan manusia, padahal ada penjelasan yang menarik sekali, ridhon nas ghayatun la tudrak. nah, Ustaz. Kerelaan manusia itu tujuan yang tidak ada ujungnya. Nah, Ustaz. Sesuatu yang sulit tidak ada digapai. akhirnya, tidak akan bisa Masya dicapai. Allah. Anda mungkin bisa mencapai kerelaan antum, Nah, tapi antum kan cuma satu di antara manusia. nah, Ustaz. Makanya kita kalau seandainya memilih kerelaan manusia meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya, maka manusia mungkin cinta sama kita, tapi saat Allah benci sama kita, Allah akan katakan kepada malaikat, dan mereka katakan umumkan kepada seluruh makhluknya, dan orang yang cinta sama kita suatu ketika mungkin akan nemu aib kita, nemu cacat kita yang awalnya dicinta akan benci. Menjadi benci, Ustaz. Masya Dan Allah. sudah terlihat banyak di mana sebagian dai-dai, sebagian ustadz-ustadz ataupun kawan-kawan kita yang berusaha mencari-cari celah di dalam agama untuk mencari kerelaan manusia. Yang ada nanti mungkin sekarang aja dia disukai, dicintai. Ke depan saat cacatnya dibuka, aibnya disingkap, malah dia dijauhi. Iya, nah, Ustaz, Masya Allah. Makanya sebagai penuntut ilmu nggak usah dengerin itu. Nggak usah dengerin, Ustaz, ya. Masa bodoh aja ya. Masa bodoh aja. Ngapain? Yang kita butuh itu adalah ridho Allah. Ridho Allah. Masya Allah, nah, Ustaz. Apa sih fungsinya kita dikenal di dunia? Kalau di akhirat kita cacat, nah, Ustaz. lebih baik kita tidak dikenal di dunia, namun nama kita disebut oleh penduduk langit. Masya Allah, nah, Ustaz. Itu lebih utama. Iya. Dan lebih selamat, insya Allah. Lebih selamat. Jadi acukan aja. Justru ini ada kisah yang menarik, kisah nyata, dan ana yakin ini kisah nyata kayaknya sudah pernah ada yang jadikan novel atau jadikan film, di mana sebuah kisah seorang yang dia itu mungkin pendidikannya kurang, karena dia suatu kebutuhan, kalau istrinya sakit itu kalau mau ke rumah sakit harus mutar, jauh jalannya. Kalau mau jalan ringkas itu harus lewatin gunung, sedangkan naik ke gunung itu jalannya tidak ada. Iya. Akhirnya ada suatu kejadian yang menyebabkan dia itu menyesal. Akhirnya dia gali itu gunung. Saat dia gali itu gunung, orang-orang pada bilang, oh bodoh, apa ini, tidak berpikir, maklumlah pendidikannya rendah. Orang-orang pada hina dia semuanya. Dia tidak mendengarkan. Terus dia laku. Sampai akhirnya itu gunung terbelah, bisa jadi jalan lewat. Masya Allah. Nah, yang dulunya menghina dia, malah sekarang berdekat. Ikut jalan di situ juga. Masya Allah. Nah. Makanya diantara salah satu tips bagi penuntut ilmu, bila Anda mau sukses, saran orang boleh kita dengar, tapi jangan diambil pusing. Nah. Jangan dijadikan patok utama. Jadikan patok utama. Saran orang silakan kita dengar. Mungkin ada kebaikan-kebaikan, hikmah itu bermanfaat, tapi jangan diambil pusing. Artinya jangan gara-gara omongan orang kita putus asa. Kita tidak belajar. Tetap semangat, tetap kejar cita kita. Ingat, ridho Allah, ridho Rasul itu paling utama. Nah, Masya Allah. Tadi Ustadz sempat disinggung masalah keharaman musik, Ustadz. Nah, bagaimana kalau kita memposisikan diri kita sebagai orang yang awam, kemudian baru mendengar tentang keharaman suatu perkara yang lumrah di tengah-tengah kita. Taruhlah misal seperti musik ini. Apa yang harus kita lakukan pertama kali, Ustaz? Baik. Ini memang dilema juga ya, di mana masyarakat kita sekarang ini sudah jauh dari nilai-nilai agama. Nah, Ustaz. Tidak usah jauh-jauh. Dulu kita sendiri saat ada wanita keluar tanpa ada jilbab, kita langsung nyinyir. Langsung kita menyalahkan anak gadis tersebut. Begitu juga saat ada anak gadis keluar sama seorang anak cowok, pulang malam, besoknya langsung kita bawa ke KUA. Langsung kita nikahkan. Karena kita merasa itu perbuatan yang salah. Namun karena terkikisnya nilai-nilai agama, adab dan akhlak kita mulai terkikis. Tidak lain sebab utamanya karena kita kurang belajar, kurang kajian, kurang mendengarkan ceramah, kurang membaca Al-Quran, kurang membaca hadis, menyebabkan
maksiat-maksiat tersebut tuh jadi lumrah. Nah, Jadi biasa. Justru sunnah-sunnah Nabi, ajaran Rasulullah, larangan Rasulullah itu jadi sesuatu yang asing. iya. Pelaku yang mengerjakan sunnah Rasulullah, pelaku yang menghindari larangan Rasulullah, malah dianggap orang asing. Nah, Dan itu semua adalah bukti nubuah Rasulullah SAW. nah, Rasul sudah menjelaskan bahwasanya kita ini agama ini akan menjadi agama ini datang dengan keterasingan. nah, Di tengah-tengah yang asing, karena waktu itu lagi banyak kesyirikan dan sebagainya, dan nanti kedepannya akan Kembali asing. kembali asing. nah, Ustaz. Maka beruntung orang-orang yang terasing. Maksudnya terasing di sini dia terasing karena berpegang teguh pada nilai agama, Nah. bukan terasing dia buat sendiri ya. Nah, Nah, Ustaz. Mungkin dia pengen dia Ngaku-ngaku asing aja. ngaku-ngaku asing. Itu enggak ya. Memang dia karena pegang teguh agama dia terasing. iya. Maka beruntung orang seperti itu. Masya Jadi bila mana kita di posisi masyarakat, orang awam, bila kita melihat ada sesuatu yang tidak kita ketahui, kan kita sudah diajarkan bahwasanya bila ada yang tidak kita tahu, ya tanya. Nah, Jangan langsung main vonis, jangan langsung tuduh. Sekarang pertanyaan, saat kita main vonis, main tuduh, ternyata yang salah kita. nah, Ustaz. Siap nggak kita jilat lagi ludah yang telah kita Iya, buang kembali? Masya Allah. Nah, Jangan sampai nanti kita main tuduh, kita tuduh keluarga kita tuduh kawan kita, ternyata kita yang salah. iya. Akhirnya kita sendiri yang jadi repot. Sudah tengkar sama saudara, tengkar sama kawan. Iya. Akhirnya gara-gara setan masuk menggoda kita tidak mau minta maaf. Nah, Jadi lebih baik kita cross check dulu kalau kita Iya. tidak tahu. Jangan langsung hantam main tuduh. Taib. Anda mungkin di dunia medsos tidak ada yang mengenal, tidak ada yang tahu, tapi ketahuilah Allah Maha tahu. iya. Allah Maha melihat. Dan maha mengenal hamba-hambanya, Ustaz. Taib. Dan perlu diketahui yang namanya hari perhitungan, hari pembalasan itu adalah suatu hari yang pasti. Tidak ada satu jiwa pun yang bisa menghindarinya. Anda Nah. mungkin lepas di dunia, tetapi tidak akan lepas di hadapan Allah Allah Subhanahu Subhanahu wa wa Ta'ala. taala kelak. Masya Maka Allah, Ustaz. bila mana kita mau selamat, ya jaga omongan kita, jaga tangan kita. Di mana Rasulullah SAW sudah menjelaskan dalam sebuah hadis, ada satu organ tubuh yang menyebabkan kita ini banyak masuk neraka, Nah, yaitu lidah. lidah kita, Ustaz, ya. Dan kita sudah dengar ya pepatah-pepatah, lidah itu tak bertulang. Nah, Lidah itu tajam, lebih tajam dari pedang. iya. Karena memang lidah ini, ya kita mungkin sudah dengar istilah mulutmu harimau Mulut ya. harimau, Ustaz. Nah. Dengan kata lain, kalau kita tidak jaga-jaga, mungkin di dunia kita selamat, tidak kena undang-undang IT, Iya. tidak kena undang-undang dan sebagainya. Mungkin yang dihina, dilecehkan juga mungkin diam saja. Iya. Di akhirat tidak akan. Nggak akan Semua ada yang dihitung. lolos ya, Ustaz, ya. Semua dihitung, Masya Allah. Semuanya tidak akan ada yang lolos. Masya Allah, Maka Ustaz. Maka hati-hati. Hati-hati Yang di dalam. sarankan bagi masyarakat, kawan-kawan yang belum paham, jaga omongan, jaga tulis. Jaga tulisan, Masya Allah. Nah, itu tadi sudah sedikit menjawab kebingungan Anda, Ustaz. Anda perhatikan kok ini orang-orang sekarang sangat gampang memvonis radikal, ekstrim, dan ternyata memang penyebabnya adalah karena terjauhkannya kita dari ilmu agama, ya, Ustaz. Sahih. Mereka mengatakan orang-orang yang menutup telinga, yang mengharamkan musik, itu adalah paham-paham radikal dan paham-paham yang ekstrim. Padahal mereka tidak tahu Nabi mereka sendiri yang sudah mengharamkannya lebih dulu, dan Nabi pernah melakukan hal tersebut. Nah, Ustaz, Masya Allah, tabarakallah. Bahkan kan ada ini yang mengatakan bahasa Arab, yang belajar bahasa Arab Iya. berarti teroris Terorisme, radikal. iya, Ustaz. Ya elah, emang Nabi kita bahasa apa? Nah, Ustaz, Masya Allah. Sahabat Nabi bahasa Iya. apa? Dan para ulama sahabat apa? Iya. Bahasa Bahasa apa? apa? Bahasa Arab. Begitu juga saat orang sholat, dikategorikan orang rajin sholat, ini kemungkinan radikal. Iya, Atau orang yang cadaran, radikal. radikal. Allah musta'an. Ini semua kan terjauhkannya kita dari ilmu, ya, Ustaz. Kita Ya? doakan bagi saudara-saudara kita untuk mereka dapat hidayah. Amin, 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 amin.
Masya Allah Ustaz, tadi itu sudah sangat jelas sekali Ustaz yang antum jelaskan. Sekarang Wafik barakallahu Ustaz. Sekarang mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir Ustaz. Nah, dari sekian banyak, mau tambah juga nggak? Masya Allah, dari sekian banyak tuduhan-tuduhan yang sering diberikan kepada kita Ustaz, atau kepada saudara-saudara seiman dan seakidah kita. Ente sering dituduh ya? Masya Allah, nama kita berada di atas sunnah Ustaz, sering dituduh juga Ustaz. Sabar. Nah, kira-kira gimana Ustaz kita menyikapi tuduhan-tuduhan tersebut? Dan tadi ketika Ustadz menyinggung soal musik, dan Nabi juga pernah melakukan hal yang demikian, pernah menutup telinga. Kira-kira sama nggak kategori musik di zaman Nabi dan di zaman sekarang Ustadz, sehingga pantas bagi kita untuk menutup telinga untuk menghindari mendengarkannya Ustadz? Baik, barakallahu fiik. Jadi kalau untuk sikap kita sendiri saat kita ada tuduhan-tuduhan tersebut, Anda bilang itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, sudah ada dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka kita tiru sikap Rasulullah SAW saat menghadapi musibah-musibah, bencana, rintangan yang beliau hadapi. Di mana beliau tidak ada cara selain menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebaik-baiknya cara. Saat kita dihadapi musibah, bencana, ataupun gunjingan, hujatan dan sebagainya, padahal itu fitnah, itu salah. Maka serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, selama kita menjaga ketakwaan kita, maka akan ada jalan keluar. Selama kita terzalimi, maka doa orang-orang terzalimi itu makbul, ijabah. Namun bila kita lalai, kita malah bukannya kembali kepada Allah, malah lari kepada perkara-perkara yang terlarang. Kan banyak ini saat mereka menghadapi ujian cobaan, pusing, stres, larinya ke narkoba, larinya ke miras, larinya ya malah bukannya ke Al-Quran, malah tambah hancur di dunia musik. Maka Bismillah, Ana bilang kita inilah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkaitan tentang Ana bilang kenapa tidak bisa gabung antara musik dengan Al-Quran, kayak gini aja lah, kita ambil contoh aja. Orang-orang yang menekuni dunia musik, kalau memang musik itu ada manfaatnya, kok banyak berita yang memperkasuskan mereka. Ada yang narkoba, ada yang zina, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Padahal selagi puncak-puncak karirnya mereka. Kalau mau dibilang musik ini menenangkan ya. Kalau dibilang musik ini manfaatnya, masya Allah. Kalau dibilang ada, semuanya ada. Ustaz, ya. Apa sih nggak ada manfaatnya? Senjata untuk bunuh orang aja ada manfaatnya. Kalau dibilang ada. Kalau ada kan orang bisa cari-cari. Tapi kita kan lihat secara globalnya. Jadi sedangkan kalau untuk kawan-kawan kita yang dekat sama Al-Quran, penghafal Al-Quran, ada nggak kasus penghafal Al-Quran yang dia narkoba? Kasus penghafal Al-Quran yang dia itu berzina, penghafal Al-Quran yang dia itu bunuh diri. Kalaupun ada, ketahuilah itu pasti ada maksiat yang dikerjakan. Dan kalaupun dia melakukannya, cek hafalan Al-Quran, pasti kurang. Orang yang benar-benar dia tekun hafal Al-Quran, mungkin dia jaga itu hafal Al-Quran, ketahuilah dia akan menjaga dirinya. Dan inilah termasuk penilaian-penilaian yang tentang Quran. Jadi itu diantara manfaat Al-Quran. Maka tuduhan seperti itu serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan bagaimana musik yang zaman dahulu sampai sekarang, maka ini kalau ada ustadz-ustadz kita atau dai-dai kita, saudara-saudara kita yang mereka membawa musik itu ada khilafnya. Maka ketahuilah yang khilaf itu ada di nyanyian tanpa ada iringan musik. Namun nyanyian yang ada musiknya ataupun alat musiknya sendiri, itu para ulama sepakat haram. Mutlak haram ya Ustaz ya? Sepakat haram. Masya Allah. Dan itu memiliki mudarat yang besar. Dan itu pendapatnya imam yang 4. Dari Abu Hanifah, madhab Hanafiyah, Imam Malik, madhab Maliki, Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, Imam Ahmad, madhab Hambali. Semuanya sepakat bahwasanya itu adalah haram. Kalaupun ada
ulama yang berpendapat wah itu alat-alat musik itu halal. Maka pendapat tersebut ada satu mazhab, yaitu mazhab Zahiri. Iya. Yang dia itu membahas dari segi literlek aja, Zahirnya aja. Zahirnya aja yang nampak saja dari Al-Quran atau hadis. Mereka alasannya dikarenakan hadis tentang keharuman musik bagi mereka itu tidak sahih. Iya. Tapi cuma itu saja. Itu aja Ustaz ya. Itu aja, mazhab itu saja. Nah, kita sebagai di Indonesia mengaku pengikut mazhab Syafi'i, ya tolong dalam segala agama ya kita fokus mazhab Syafi'i. Iya. Jangan giliran yang enak-enak kita bilang mazhab Syafi'i, yang gak susah nggak sesuai dengan kita, yang susah dalam mazhab Syafi'i ditinggalkan. Saya cari yang mazhab lain. Masya Allah, nah Ustaz. Yang ini bukan mazhab Syafi'i, artinya mazhab seenak itu. Iya. Masya Jadi yang memang khilaf itu adalah alat musiknya nyanyian tanpa alat musik. Tetapi kalau nyanyian dengan ada alat musiknya, kemudian alat musik sendiri haram. Sedangkan kalau ada beberapa alat musik yang dibolehkan di zaman Rasulullah, contoh kayak rebana, kemudian ada genderang. Maka ini pun ada alasan khususnya, di mana dua alat ini bukan dibolehkan tiap hari. Iya, ada momen-momen khususnya. Ada momennya. Bahkan para ulama yang membolehkan dua alat ini, saat membahas bolehkah alat ini tiap hari, mereka memakruhkan. Iya. Memakruhkan, membenci kalau itu dilakukan tiap hari. Jadi ada event-eventnya, contoh seperti hari raya, seperti pernikahan atau acara-acara syukuran, dan juga syukurannya tiap hari. Masya Allah, nah, Ustaz. Jadi ada event-event tertentu yang kita senang, maka kita memakai alat-alat tersebut. Namun itu pun alatnya dibatasi lagi, kayak rebana, jangan ada kerincing-kerincingnya. Ada besi-besi di pinggir-pinggirnya. Iya, jangan seperti itu. Ada bunyi-bunyi tambahan. Itu juga tidak boleh. Begitu juga kayak genderangnya. Genderang yang dipakai itu event-eventnya contoh seperti genderang waktu perang, waktu berburu, atau mungkin genderang saat kita ada perjalanan jauh untuk mungkin ngirim kode dan sebagainya. Ya ada eventnya. Jadi Anda rasa insya Allah untuk musik sendiri Rasulullah SAW sudah menjelaskan ya. Jadi jangan heran kalau kenapa musik ini merajalela. Banyak, bahkan ada ustadz-ustadz dai-dai yang kayaknya berusaha menghalalkan. Jangan heran. Kenapa itu, Ustadz? Karena Rasulullah SAW ini bukti nubuah Rasulullah SAW bahwa Nabi adalah seorang Nabi. Beliau sudah menjelaskan bahwasanya akan ada di umat saya sekelompok orang yang mereka itu akan menghalalkan perzinahan, menghalalkan kain sutra bagi laki-laki, dan menghalalkan minuman keras, dan menghalalkan musik-musik. Jadi ini Rasulullah sudah mengabarkan. Jadi kita tidak perlu heran, kok ada ulama yang membolehkan? Ulama yang mengatakan zina itu makruh pun ada. Jadi jangan heran. Karena semua itu sudah Rasulullah SAW jelaskan. Mau selamat tidak ada cara terbaik kecuali belajar Al-Quran dan belajar sunnah Rasulullah SAW. Dan di Kota Palu sendiri, alhamdulillah kajian banyak. Alhamdulillah. Jadi nggak ada alasan untuk tidak ikut kajian. Baik yang secara online maupun secara offline. Antum sendiri kan punya podcast kajian kan? Makanya semangat. Baik, insya Allah Ustaz. Masya Allah Ustaz, jazakallahu khairan atas semua jawaban-jawabannya Ustaz. Ini Sobat Elsa, kalau antum simak bincang-bincang santai kali ini, kalau antum simak dari awal sampai akhir, ibarat kalau makan durian itu Ustaz, bijinya kecil Ustaz, isinya daging semua, Masya Allah. Jadi sudah sangat jelas apa montong. Yang montong Ustaz, bijinya kecil Ustaz, manis dan isinya daging semua, Masya Allah. Sekali lagi syukuran Ustaz, jazakallahu khairan atas kesempatan yang sudah antum berikan. Yang syukuran ini, antum datang bertamu di tempat ana nih, barakallahu fiik. Iya, pertanyaan-pertanyaan tadi sudah dijawab dengan jelas. Dan Sobat Elsa, insya Allah tetap stay tune di channel ini, karena insya Allah kita akan terus berusaha membagikan konten-konten yang bermanfaat nantinya insyaallah taala. Baik, mungkin kita akhiri sampai di sini aja Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.